Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang PPh pasal 24. Saya sendiri Zumratul Habibah, NIM 1908-1030-1166, dan Aldi Putra 1908-1030-1176. Pengkreditan pajak luar negeri pasal PPh 24. Pasal PPh 24, pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang berada di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi batas pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam pasal 24 ini untuk menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak luar negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 KMK 03/2002 tentang kredit pajak luar negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2002. Untuk melakukan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Namun, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pasal dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib pajak. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk pemotongan hutang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan untuk penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagaimana maksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Penggabungan penghasilan ini tidak diperkenankan apabila terjadi kerugian yang diderita di luar negeri. Apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang di Indonesia. Pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Selanjutnya,
Koreksi PPh pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Kedua, jumlah tertentu dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hasil penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Ketiga, kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara. Maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya ada persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemungkinan ini mengkreditkannya di Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan ini dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yaitu yang pertama laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ya, selanjutnya ini mekanisme penghitungannya PPh pasal 24. Ini contohnya ini kita ngambil dari PT ABC tahun 2017 itu memperoleh pendapatan itu di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar sebesar 10 M. Asumsi pajak di luar negeri ini sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Nah, ini untuk menghitung total penghasilan itu penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Nah, total PPh terutangnya itu tarif PPh badan itu 25% dikali 35 M sama dengan 8 miliar 750 juta. Nah, PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu rumus itu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh yang terutang. Jadi 10 miliar dibagi dengan 30 miliar dikali 8 miliar 705 juta. Sehingga diperoleh 2 miliar 500 juta. Nah, jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri itu sebesar 2 miliar 500 juta. Nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak di dalam negeri. Next. Ini contoh perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Nah, ini dari PT Abadi Jakarta itu memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2006 sebagai berikut, yaitu dalam negerinya itu 1 miliar, penghasilan luar negerinya 1 miliar. Nah, perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan luar negeri. Itu ditambah dengan penghasilan dalam negeri itu, total penghasilan itu sebesar 2 miliar.
Nah, apabila penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan pasal 17 pajak penghasilannya itu yang terutang sebesar 25% dikali dengan 2 miliar sama dengan 500 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri yaitu 1 miliar dibagi dengan 2 miliar dikali dengan 500 juta. Sehingga hasilnya itu 250 juta. Nah, oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri ini sebesar 250 juta, lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu 200 juta, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu sebesar 200 juta. Nah, ini kemudian seperti pada contoh perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan, apabila penghasilan tersebut diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu untuk hitung penghasilan kena pajaknya itu harus dikurangi terlebih dahulu dengan PTKB, penghasilan tidak kena pajak. Nah ini penghasilan netonya dalam negeri ini adalah sebesar 1 miliar, PTKB sebesar 36 juta. Sehingga totalnya itu 964 juta. Terus penghasilan neto luar negerinya itu sebesar 1 miliar. Nah penghasilan kena pajak berarti 1 miliar tadi ditambah dengan 964 juta, yaitu totalnya 1 miliar 964 juta. Nah, PPh terutang sesuai tarif pasal 17 yaitu itu jika penghasilannya itu sebesar 50 juta maka dikenakan tarif 5%. Kemudian jika 250 juta 25%. Nah, selebihnya itu dikenakan tarif 30%. Nah, sehingga totalnya itu 534.200.000. Next. Nah, batas maksimum kredit pajak luar negeri itu sebesar 1 miliar bagi dengan 1.975.700.000 dikali dengan 534.200.000. Sehingga totalnya itu 271.995.926. Nah, pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri itu sebesar 200 juta, ternyata masih lebih kecil dibandingkan batas maksimumnya. Nah, oleh karena itu jumlah kredit pajak luar negeri pasal 24 yang diperkenankan itu yaitu sebesar 200 juta tadi. Nah, next. Ini contoh soal dari PT Selera Rakyat, itu berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda itu memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta, tarif pajak yang berlaku 30%. Nah, sedangkan di dalam negeri itu menderita kerugian sebesar 200 juta. Nah, untuk perhitungannya yaitu yang pertama menghitung total penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan dari Belanda tadi 600 juta dikurangi penghasilan dalam negeri 200 juta, karena kan mengalami kerugian. Jadi dikurangi, yaitu jumlah penghasilan netonya itu sebesar 400 juta. Nah, untuk menghitung total PBH terutang, pajak terutangnya itu kan tarif badannya kan 25% dikali dengan total penghasilan itu 400 juta yaitu sebesar 100 juta. Nah, ini yang ketiga itu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Terus rumusnya yaitu sama tadi, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan PPh yang terutang. Yaitu 600 juta dibagi dengan 400 juta tadi dikali dengan 100 juta sehingga diperoleh hasil 150 juta. Kemudian yang keempat ini menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu tarifnya tadi 30% dikali dengan 600 juta
totalnya 180 juta. Nah, kredit pajak yang diperoleh PPh pasal 24-nya itu sebesar 150 juta. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian ini kan lebih rendah ya, 150 ya. Jadi PPh yang dapat dikreditkan itu sebesar 150. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi